lengkap ada ya Mas Amar. Nah, alhamdulillah Mas Amar ya ketemu ada di ujian pendadaran yang sudah selesai. Ya tidak terasa ya karena pandemi jadi terus ternyata sudah cepat selesai alhamdulillah. Ya Mas Amar sudah siap ya, sudah berdoa. Insya Allah siap, Bu. Ya, coba sebagai pemanasan, Anda bisa sebutkan judul skripsinya? Baik Ibu, terima kasih. Judul saya yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2015 sampai 2019. Ya, dari rumusan masalah yang Anda ajukan, kemudian Anda selesaikan tadi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Anda menggunakan sampel berapa? Saya menggunakan 55 sampel, ada 11 perusahaan selama periode 5 tahun, Bu. Teknik sampelnya apa? Teknik pengambilan sampelnya, saya menggunakan teknik analisis datanya ya Bu ya. Teknik sampling, Mas. Teknik sampel. Ada enggak? Oh, saya menggunakan purposive sampling, Bu. Ya. Anda menggunakan purposive sampling. Alasannya apa? Dengan karena saya menggunakan ini proses sampling method, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, Bu. Ya, pertimbangan. Seperti perusahaan sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama pengamatan 5 tahun, terus sektor perusahaan manufaktur, sektor barang dan konsumsi yang telah menerbitkan laporan keuangan selama pengamatan 2015 sampai 2019, dan perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang memiliki data lengkap sesuai indikator yang diperlukan. Ya, kemudian untuk menjawab apa ini hipotesis yang Anda ajukan, alat analisis yang Anda gunakan apa? Saya menggunakan uji asumsi klasik, menggunakan uji regresi, menguji uji hipotesis, uji F dan uji T, dan uji determinasi, Bu. Ya, sebelum dianalisis, mestinya Anda akan ada suatu alat untuk mengumpulkan data. Nah, apa itu alatnya untuk mengumpulkan data? Anda menggunakan apa? Saya menggunakan untuk profitabilitas, saya menggunakan ROE, likuiditas saya menggunakan current ratio, DR saya menggunakan DER. Teknik pengumpulan data, Mas. Oh, teknik. Teknik pengumpulan datanya. Saya menggunakan teknik analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi. Iya, itu kan analisis. Kalau teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data Anda menggunakan apa? Untuk mengumpulkan data. Apakah Anda perlu wawancara? Perlu nggak? Tidak, Bu. Nah, terus apa yang Saya menggunakan data sekunder, Bu. ya, jadi Anda menggunakan data sekunder. Maksudnya apa data sekunder itu? Data sekunder yang dimana saya menggunakan laporan keuangan yang terdaftar, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bu, dan diambil di IDX dan Yahoo Finance. Ya,
dari alat analisis yang Anda gunakan, ya setelah Anda analisis, ya kemudian kan mestinya dicocokkan dengan rumusan masalah yang Anda ajukan tadi. Nah, apa hasilnya? Hasilnya bagaimana? Hasil dari tadi jawaban rumusan masalah yang Anda tanyakan. Hasilnya Ibu untuk profitabilitas itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk likuiditas itu berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dan untuk DR-nya berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Ya, jadi yang signifikan ada berapa, Mas? Ada untuk yang ada 2 Bu, untuk ROE sama simultan. Anda tahunya kalau itu secara statistik ya, bahwa jawaban dari rumus masalah tadi tidak signifikan. Nah, itu secara statistik Anda lihatnya dari mana? Oke. Setelah saya analisis regresi, Bu, saya lihat dari koefisien betanya sama signifikansinya, Bu. Dilihat dari H1 ROE itu koefisien betanya 4,134 dan signifikasinya 0,00. Maka hipotesis diterima, Bu. Untuk current rasionya itu koefisien betanya 0,17 dan signifikannya 0,980. DR-nya berpengaruh, koefisien betanya negatif 0,03 dan signifikannya 0,991. Jadi kalau hipotesis tidak diterima, Anda melihatnya dari mana? Dilihat dari hasil uji T-nya, Bu. Apa? Mengatakan apa? Atau kriterianya apa? Santai aja, Mas. Anda kan mestinya harusnya apa loh? Apa? Tadi Bu, untuk tadi kan yang diterima kan DER-nya, Bu. Itu hasil koefisien betanya kan sebesar negatif 0,03 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,91, yang dimana koefisien beta menunjukkan hasil negatif dan signifikan lebih besar dari 0,05, maka menghasilkan bahwa DR berpengaruh negatif tidak signifikan. Ya, kalau likuiditas, maksudnya apa Mbak Mas likuiditas itu? Gimana Bu? Likuiditas itu artinya apa? Likuiditas itu ini Bu, hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek. Jadi tadi yang tidak diterima ya hipotesisnya ya? Yang tidak terima yang DER, Bu. Oh, kalau likuiditas tadi diterima? Ya, sesuai dengan hipotesis, Bu. Berpengaruh. Kalau DER itu apa, Mas? Pengertiannya? Untuk apa Bu tadi? DER, debt to equity. DER itu ini Bu. Pengertiannya. DR itu ini Bu, perbandingan antara hutang dan ekuitas, Bu.
Ya, kenapa kira-kira rasio yang digunakan untuk menilai utang. secara teori mengapa kok ini tidak diterima hipotesisnya? Apakah ada penelitian lain yang juga hasilnya tidak diterima? Oh, baik Bu. Untuk DER sendiri dari yang saya temui, yang saya cari di jurnal-jurnal itu, dari jurnal yang saya kelompokkan di benar dahulu itu saya menemukan DR itu berpengaruh negatif tidak signifikan, ada yang berpengaruh, sama ini Bu, berpengaruh negatif tidak signifikan. Coba Anda bisa nggak ceritakan nih, mengapa di sini Anda kan mengatakan tidak berpengaruh ya? Anda mungkin bisa kaitkan teorinya apa sih itu DER, debt to equity, ya, sehingga tidak berpengaruh pada nilai dari perusahaan itu. Apakah karena hutang, kalau hutangnya banyak, itu kemudian nilainya menjadi rendah atau dan seterusnya. Oke Bu, jadi perusahaan memiliki total hutang lebih besar dari modal perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh tingkat pengembalian atau return yang rendah. Jika hutang yang dimiliki semakin banyak, akan menjadikan perusahaan sulit untuk melunasi hutangnya, Bu. Sebaliknya, jika modal atau ekuitas yang dimiliki perusahaan lebih besar dari total hutangnya, maka akan memperoleh tingkat pengembalian atau return yang tinggi. Begitu, Bu. Berarti semakin pula jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva akan digunakan untuk investasi pada aktiva agar menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Ya, ya cukup Mas Amar. Monggo Bu Emun dan Bu Alfi bisa dilanjut. Ya, terima kasih Bu Yuti. Mas, tadi penelitianmu ada berapa variabel, Mas? Ada ini Bu, ada tiga variabel, 4 variabel Bu. Satu variabel dependen, 3 variabel independen. Yang variabel independen tadi, yang dependen ya, yang 3 variabel, yang tidak signifikan berapa? Yang tidak signifikan itu ada 2 Bu, yang DER sama CR Bu, current ratio. Di antara CR dan DER itu, yang paling tidak signifikan yang mana? Yang paling tidak signifikan itu yang DER Bu. Yang DER. Berapa nilai signifikansinya? DER-nya itu 0,9, benar Bu. DER 0,91. Ya, 91 ya. Kemudian kamu menguji pakai R-square atau determinasi enggak? Uji determinasi Bu. Ya, berapa nilainya? Untuk R-square-nya untuk itu 0,302 Bu hasilnya R-square-nya 0,302. Jadi ada 30,2% variasi yang terjadi dalam variabel terikat. Artinya apa itu 30%? Variabel bebas ROE, current ratio, dan DER itu menjelaskan 30,2% variasi yang terjadi dalam variabel terikat, yang dimana pada penelitian ini adalah price to book value, yang berarti bahwa ada variasi lainnya di mana 69,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam model penelitian ini, Bu. Berarti karena 30% kan kurang dari 50% ya. Itu artinya Iya, variabel yang kamu teliti itu masih relatif rendah. Nah, sekarang agar
apa namanya, nanti kalau ada peneliti yang akan melakukan penelitian itu ingin meneliti seperti judul penelitianmu, nah saran apa yang disampaikan untuk peneliti yang akan datang? Untuk peneliti yang akan datang itu peneliti dianjurkan untuk meningkatkan ukuran sampel, Bu, dan menggunakan variabel independen lain yang mempengaruhi price to book value. Nah, itu sudah disebutkan apa variabelnya apa yang kami sarankan. Dicoba untuk menggunakan PER, Bu. Itu kan ada 2 variabel ya yang enggak signifikan. Berarti Iya. Anda sarankan PER sama apa variabelnya? Agar penelitiannya bisa menghasilkan nilai R yang tinggi. Mungkin nyoba PR sama return saham. Itu sudah dicantumkan di skripsimu belum? Belum, Bu. Nanti dicantumkan ya. Baik, Bu. Kemudian jurnal internasional ada berapa? Jurnal internasional ada 6, Bu. Sudah dapat LOA ya? Sudah, Bu. Oke, saya kira dari saya cukup, Bu. Monggo Bu Alfi. Monggo Bu Alfi. Bu, terima kasih atas waktunya Bu Hermun dan Bu Prayekti. Selamat pagi Mas Amar. Selamat pagi, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Mas Amar. Coba sebutkan judulnya apa, Mas Amar? Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan debt to equity atau DER terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Oke. Yang menarik dari penelitian Mas Amar sehingga layak untuk dibaca masyarakat umum itu apa? Menurut Mas Amar? Karena menurut saya ini menarik karena sebagai pandangan investor dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan yang berkaitan dengan harga saham. Oke, untuk calon investor ya. Kemudian di sini Mas Amar mengambil perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi ya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu kenapa Mas Amar bisa memilih sektor ini? Karena dari jurnal yang saya cari di internet itu sedikit yang ini, Bu, yang perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi. Salah satunya ada contoh di penelitian terdahulu itu ada yang real estate, ada yang perbankan. Gitu. Jadi saya mencoba untuk yang nilai pada perusahaan manufaktur. Oke. Berarti berbeda ya dengan penelitian sebelumnya. Ada tapi sedikit begitu ya Mas Amar ya? Iya, Bu. Oke, kemudian di sini kan Mas Amar ngambilnya periode 2015 sampai dengan 2019, berarti 5 tahun terakhir ya? Benar, Bu. 5 tahun atau 6 tahun? 5 tahun, Bu. Oke, 5 tahun ya. Kenapa Mas Amar memilih periode tahun tersebut, Mas Amar? Ada fenomena perusahaan pada saat itu? Ada, Bu. Ada Gimana? fenomena, salah satunya bentar.
Di sini kalau fenomena dari terjadi itu di perusahaan teknologi, Bu. Itu dari Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan para pengusaha agar tak hanya mengedepankan laba dan aset dalam membesarkan perusahaan. Kala mengatakan saat ini nilai value perusahaan juga perlu dibangun dalam membesarkan perusahaan. Saat ini ukuran perusahaan tak hanya dilihat dari besarnya laba dan aset, tapi juga nilainya, Bu. Oke, nilai perusahaannya ya. Kita dulu. Oke. Kemudian dari variabel X1-nya apa, Mas Amar? Mengukurnya menggunakan RO. apa? Variabel saya menggunakan ROE, Bu. ROE. Untuk nilai perusahaan berarti yang dilihat ROE-nya, equity-nya ya. Untuk nilai perusahaan, ya Bu. Bukan. Yang saya tanyakan itu untuk X1-nya mengukurkan di sini kamu menggunakan profitabilitas. Nah, profitabilitas ini mengukurnya menggunakan apa? Menggunakan ROE, Bu. Kenapa kok memilih ROE? Karena Profitabilitas pengertiannya apa, Mas Samar? profitabilitas itu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dalam mencari keuntungan ya. Ya. Kemudian Mas Samar di sini menggunakan ROE, return on equity. Kalau nilai perusahaan? Kalau nilai perusahaan saya menggunakan price to book value. Price to book value. Oke, sekarang coba kenapa kok Mas Amar memilih ROE? ROE ini kan berarti equity-nya kan ya? Equity apa itu Mas Amar? Equity, Bu. Equity itu lebih ke keuntungan. Halo, Mas Samar? Halo? Sepertinya Mas Amar terputus ya, Ibu Yeti dan Ya mungkin. Iya ya. Halo Mas Amar. Iya dia ada di Gunung Kidul, kan dia wali saya jadi saya tahu. Oh, gini. Saya rasa cukup saja dari saya, Ibu. Iya bisa. Oh iya hilang. Iya. Bentar, Bu, nunggu dia masuk lagi. Oh, nggih. Bu Alfi, ini kalau pakai latar belakang ini kayaknya silo ya, Bu? Iya, Ibu, ini di sini tempatnya memang silau, Bu. Iya, jadi kayaknya itu malah nggak enak dilihat. Apa? Betul. Iya, Malah mau dinonaktifkan malah. Oh, ini ternyata. Oh, ini. Oh, nah kalau hilang ini malah bagus. Nah, kelihatan ya. Iya, saya tadi di mana ternyata ada di atas, Ibu. Saya dari tadi cari-cari, Bu. Oh. Bu, mohon maaf ya, Bu ya. Tadi paket saya habis terus baru ganti paket. Oh, iya. Ya, silakan. Dari saya cukup, Mas Amar. Itu saja, nggak apa-apa. Ibu, terima kasih. Ya, Mas Amar, ini sudah selesai, tinggal nanti menunggu hasilnya. Ya, nanti semoga sukses untuk selanjutnya ya, untuk ke depan. Ya, sudah tepat waktu ya. Ada 4 semester kan ini. Ya. Iya, Bu, alhamdulillah. Januari Anda sudah selesai jadi alumni.
Ya, nanti sudah cukup Mas Amar. Bisa live, silakan nanti dari ruangan karena ganti penguji.